Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Andini, NIM 230521700031, Manajemen Pendidikan Islam S2 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama itu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang menggunakan data numerik untuk memahami fenomena atau masalah dengan memanfaatkan metode statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara objektif. Dengan melakukan penekanan pada pengukuran objektivitas dan generalisasi yang menjadi karakter utama dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bergantung pada data numerik seperti survei, pengukuran laboratorium, atau sumber data sekunder. Data ini memungkinkan analisis statistik yang akurat. Selanjutnya ada objektivitas dan generalisasi dalam penelitian kuantitatif. Objektivitas adalah kunci dalam penelitian kuantitatif, berbeda dengan penelitian kualitatif yang subjektif dan interpretatif. Ini dilakukan dengan mengikuti metode dan prosedur standar dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Generalisasi adalah tujuan penting dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti berusaha untuk mengaplikasikan temuan pada populasi yang lebih besar melalui teknik pengambilan sampel acak. Selanjutnya ada proses penelitian kuantitatif yang melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Keuntungan penelitian kuantitatif termasuk keakuratan data dan kemampuan mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Namun, ada juga keterbatasan seperti kesulitan mengukur pengalaman subjektif dan potensi bias peneliti. Lalu selanjutnya ada pendekatan kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang kuat mengenai data dan statistik dalam manajemen pendidikan Islam. Ini dapat membantu pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti empiris, pemantauan perkembangan, dan evaluasi efektivitas program pendidikan. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan kuantitatif tidak selalu dapat menangkap semua aspek kompleks manajemen pendidikan Islam yang mungkin memerlukan pendekatan kualitatif atau campuran. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian kuantitatif dalam pendekatan manajemen pendidikan Islam. Pendekatan penelitian kuantitatif dalam manajemen pendidikan Islam melibatkan pengumpulan dan analisis data berdasarkan angka dan statistik untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah identifikasi variabel. Tentukan variabel-variabel yang relevan untuk penelitian seperti angka kelulusan siswa, tingkat partisipasi orang tua, atau efektivitas program pembelajaran. Yang kedua, desain penelitian. Rancangan desain penelitian dengan jelas termasuk pemilihan sampel yang mewakili populasi yang lebih besar dan menggunakan instrumen pengukuran yang sesuai seperti kuesioner atau tes. Yang ketiga, pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan metode yang telah dirancang. Ini bisa melibatkan survei kepada siswa, orang tua, atau staf pendidikan, ataupun mengumpulkan data sekunder dari catatan sekolah. Selanjutnya yang keempat, analisis statistik. Menggunakan alat statistik untuk menganalisis data seperti UJT, analisis regresi, atau analisis varians. Tergantung pada pertanyaan penelitian Anda. Ini akan membantu mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan yang signifikan. Yang kelima ada interpretasi hasil. Interpretasikan hasil analisis statistik untuk membuat kesimpulan terkait dengan penelitian Anda. Apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang berbeda? Yang keenam, kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan temuan analisis statistik Anda. Apakah hasilnya mendukung atau menolak hipotesis Anda? Apa implikasinya dalam konteks manajemen pendidikan Islam? Yang ketujuh, rekomendasi.
Berikan rekomendasi berdasarkan temuan Anda. Jika peneliti menunjukkan masalah atau peluang perbaikan, rekomendasi tindakan yang dapat diambil dalam manajemen pendidikan Islam. Yang kedelapan, publikasi dan diseminasi. Publikasi dan diseminasi. Jika penelitian Anda memiliki nilai yang signifikan, pertimbangkan untuk mempublikasikan hasil dalam jurnal ilmiah atau berbagai temuan Anda dengan para praktisi dan pemangku kepentingan dalam pendidikan Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.